Sekarang balik ke karir. Yes. You are very multi-talented. Masa mas. Yes. Musik. Terus interview orang, ngedit, kreatif, konsep. You can do everything. Dan saya ngeliatnya kayak nggak ada beban. Terus news anchor masih dong? Masih. Wawancara orang point of view masih. Terus musik masih. Gitu. Pada akhirnya kan seperti jodoh harus memilih. Bener. Enggak lagi. Nah, enggak apa? Enggak apa? Libra tuh kalau disuruh, sorry aku balik ke zodiak lagi ya. Boleh. Libra kalau disuruh milih tuh ibarat kata lo kayak meminum racun nggak gitu. Enggak gitu. Kita sampai hari kiamat kayaknya kalau disuruh milih tuh susah mas, nggak bisa. Jadi karena nimbang terus. Jadi jalanin aja sampai lo udah blenek muntah sendiri. Ya udah nanti akan ada timingnya, lo akan lebih concern ke satu yang mana. Tapi ternyata aku enggak. I love my job, I love my career as a journalist, but also aku sangat mencintai musik. Mungkin itu juga yang bikin aku tidak terlalu into bikin musik jadi main careerku, karena musik itu adalah exitku dari semua kepenatan, kejenuhan hari-hari gitu. Musik tuh selalu jadi rumah buat aku gitu. Jadi aku mencintai keduanya di saat yang bersamaan dan sama besarnya gitu. Jadi bisa dibilang syarat happy go lucky, nggak boleh ada keresahan, nggak boleh ada yang disembunyiin, nggak boleh jalanin tekanan aja, natural aja, terus jalanin aja. Iya. Kalau tiba-tiba dia datang ya udah, enggak ya udah gitu. Iya, santai aja. Tapi yang satu bedanya karir yang jadi jurnalis juga buat cari duit, yang musik buat hobi, buat energi. Iya. Ada keresahan nggak yang saat ini seperti menjadi concern di balik alam bawah sadarmu, selain tadi urusan romance ya? Keresahan tentang masa depan negara kita mau dibawa kemana sih mas? Gitu. Ya, aku merasa resah loh. Aku ngerasa sebagai warga negara yang tidak nyaman tinggal di negaraku sendiri dengan kondisi yang kita hadapin sekarang ya. Kita nggak usah ngomongin tentang politik, tentang apapun yang lagi terjadi, tapi aku yakin perasaan ini tidak hanya aku yang merasakan, dan aku sangat merasa resah. Apalagi setiap jelang pemilihan umum ya, itu harusnya jadi pesta nggak sih, pesta demokrasi, tapi kayak ini isinya otak kita burn out karena satu dan banyak hal. Jujur, ini aku nggak mengada-ngada, aku beneran resah dan curious at the same time. Gitu. Mas Erwin gimana? Makin tebal keresahan itu. Makin dekat makin tebal ya. Of course. Aku penasaran, nggak tahu Mas Erwin gimana? Kalau saya sama, maksudnya bahkan lebih ke takut ya. Takut yang ada di kepala kejadian gitu yang dipikirin, dan ngelihat kematangan masyarakat kita juga yang belum sampai di titik itu, jadi gampang gitu di politisir, digiring opininya, benar. diprovokasi melalui sosmed. Benar. Saya concern sama itu gitu. Betul. Yeah. Dan sekarang sosial media jauh lebih powerful dengan apa yang kita lakukan di TV gitu ya. Kayak TV nggak ada apa-apanya sekarang gitu. Kalau dulu ada lagu dulu Video Kill the Radio Star. Sekarang social media kill everything. Ada nggak yang kamu lakukan untuk membuat langkah-langkah preventif? Point of view, kita memasyarakatkan obrolan politik. Yang paling simple, kalau Mas Erwin mau tahu, point of view itu penontonnya ibu-ibu mas. Oh ya? Iya, penonton kami itu ibu-ibu, karena kita tayang itu jam 6 pagi. Jam 6 pagi itu ibu-ibu yang lagi masak, nyiapin suaminya mau ngantor, anaknya mau sekolah, lagi jadiin TV talk show sebagai background doang, ditonton juga enggak gitu kan. Dan biasanya mereka ini adalah pemegang keputusan di rumah tangga. Kalau ibunya pilih A, anak sama suaminya ikutan pilih A.
Kebanyakan kan kayak gitu kan, Yes. gitu. Nah, dengan kita ngasih obrolan politik yang ringan yang bisa dimengerti sama ibu-ibu, menurutku itu adalah salah satu cara yang bisa kami lakukan sebagai media untuk ngasih edukasi yang paling sederhana tentang apa yang harus lo lakukan untuk memilih jalur masa depan kita nanti, siapa yang akan lo pilih, ya itu masih kejauhan lah. Lo tuh ibu tuh turut menentukan masa depan kita ke depannya akan seperti apa gitu loh. Gak perlu effort dengerin ya. Dengan bercanda-bercanda, dengan ketawa-tawa, dengan sambil masak lo juga tetap bisa ngedengerin. Makanya kita bikin point of view ingin seringan itu sebetulnya. Walaupun pada eksekusinya tidak bisa semudah itu. Ketika udah ngobrol kan heavy, kanan kiri, atas bawah gitu kan, tidak semudah itu. Tapi akar dari program ini adalah untuk memasyarakatkan obrolan politik. That is the intention. That's the intention. Dengan cara sekonco mungkin, sesantai mungkin gitu. Supaya ya ibu-ibu yang gak mau denger talk show politik juga effortless gitu dengerinnya gitu loh. Jadi beban juga sebenarnya ya. Beban buat kamu. Beban ya. Aku harus ngisi. Aku gak boleh kosong Mas Erwin. Aku harus paham hulu ke hilir tentang keseluruhan isu gitu. Jadi terkadang ketika kita misalnya ada narasumber dadakan nih, besok sini bisa wawancara nih, aku nggak terlalu nguasain. Aku akan ngomong kayak gue belum siap untuk wawancara ini. Kalau ada yang lain yang mau maju silakan. Tapi kalau lo minta gue akan seperfeksionis itu untuk nggak bisa dulu. Nah biasanya timku akan turun tangan, ayo kita rembukin bareng, bisa kok, bisa ini. Nah kadang kalau yang preparationnya lumayan mepet gitu, aku lumayan agak gitu. Aku tahu itu nggak akan maksimal, tapi yang namanya juga tayangan TV ya. Resiko profesi. Resiko profesi gitu. Tapi sesungguhnya aku tidak menyukainya. Gitu. Jadi heavy for you. It is, ya itu kadang bikin aku burn out. Itu. Ya kalau tanya frustasi atau apa ya ada gitunya banget Mas Erwin. Dan pada saat kamu dalam proses interview dan heavy, kayak kita ngomong situasi yang kita ngomongin sebuah konteks yang berat di pekerjaan, heavy kan? Heavy. Mungkin kita nggak suka sama orang itu, tapi kita harus deal sama orang itu. Kita harus menyampaikan pemikiran kita. Kita tahu orang itu mungkin nggak setuju dengan pemikiran kita. Gimana kamu bisa ketemu di tengah, terus bisa melepaskan ketegangan itu gitu dan ekspektasi itu. Sedangkan ini the stake are high. Orang-orang yang kamu temuin itu orang-orang hebat, gitu. Bisa dibilang powerful. Biasanya ketika aku membiasakan posisi setara ada di layar, ketika momen itu terjadi, aku akan biarkan narasumberku di sini, aku di sini. Aku mainin aja gini. Jadi aku tidak akan membiarkan dia ada di sini Mas Erwin, karena itu juga akan ngebanting moodnya dia ya. Ketika aku terlalu hop gitu. Merasa terintimidasi atau didikte. Betul. Diinterogasi. Itu kind of different konsep dari yang kita punya di point of view. Ada talk show yang seperti itu, tapi kita nggak pakai yang kayak gitu. Banyak ya. Tapi aku tidak melakukan itu. Dan satu, narsumnya harus nyaman dulu kan ya Mas Erwin. Jadi tapi ketika ada hal seperti itu terjadi, biasanya aku belokinnya, misalnya sama Pak Luhut gitu, ada satu kejadian ketika ngomongin satu isu, Pak Luhut marah-marah kayak jangan macem-macem ya sama saya. Kalau kamu udah urusan sama keluarga saya atau apa, saya bisa melakukan, kamu harus hati-hati Ibu gitu. Devi, aduh. Istrinya Pak Luhut Bu Devi. Dari tadi ring a bell Bu namanya. Devi Simatupang. Hai Tante Devi. Iya. Bu Devi. Jadi kayak pas Pak Luhut marah-marah gitu, terus aku cuma diam. Ih Pak Luhut galak. Aku kayak gitu. Tidak Hanum, tidak galak. Itu tadi saya cuma emosi aja. Gitu Pak Luhut langsung turun lagi. Jadi kayak aku ya udah aku tetap jadi aku aja sih, tapi ternyata ya itu cukup bisa meredam yang kayak gitu. Terus kayak pas lagi naik mobil Pak Luhut cerita, itu tau nggak di bawah itu ada senapan, itu ada pistol, saya selalu bawa itu kemana-mana. Mana Pak Luhut? Takut nggak mau dekat-dekat. Nggak apa-apa gitu. Misalnya kayak yang aku merespon hal-hal kecil yang kayak ya bocah lagi ngomong sama bapak-bapak gitu. Kadang aku suka ngebocah-bocahin diri aja gitu. Kadang sih. Sebetulnya aku tidak dedek itu gitu, tapi kadang situasi kondisi membuatku harus bisa
bikin ini jadi bikin chill lagi dengan cara-cara yang bisa aku lakukan. Saya suka sih ide yang tentang positioning itu Iya, bisa berubah-berubah, terus kamu belokin dikit bercanda, supaya netral, terus masuk lagi nanti tinggal diatur. Ini benar-benar Libra ya. Saya sekarang belajar menjadi seorang ahli zodiak. Yes, welcome Mas Erwin. Seru tau Mas Erwin, beneran deh, serius. Coba mungkin di next episode nanti Mas Erwin wawancara narsum, cari tahu zodiaknya apa, baca-baca sedikit tentang zodiak ya. Coba disambung-sambungin sama orang di sekitar Mas Erwin yang punya zodiak yang sama. Nah saya tuh nggak pernah tahu, maksudnya tahu tanggal lahirnya dicatat, tapi nggak pernah paying attention on that zodiac. Okay, after this maybe you can do it. Point taken. Okay. Berhasil guys. Sekarang saya mau nanya lagi soal boleh. Bagaimana kamu pada akhirnya mempunyai sebuah keteguhan dengan apa yang kamu miliki. Ini akan jadi sebuah karakteristik seorang Hanum, Aziza Hanum. Ini karakter saya nih. Jujur Mas Erwin. Iya. Aku tidak meng-create itu. Aku nggak sengaja. Pokoknya ini lagi-lagi ngomongnya ke point of view ya. Kayak pertama kali aku disuruh bikin program ini, bosku cuma bilang, ya lu jadi diri lu aja. Itu juga salah satu privilege yang aku dapetin di kantor. I don't have to be anybody else. I don't have to be awalnya sih ada beberapa atasan yang kayak, jangan terlalu cowok-cowokan kali ya. Kayak takut narsumnya sebel atau gimana. Terus lama-lama kayak, masih cowok nggak? Masih cowok nggak? Episode ini masih ya udah emang lo kayak gitu ya udah. Akhirnya jadi kayak dilepasin aja gitu, ya, dilepas liarkan sama kayak dari zaman aku kecil ke gede gitu. Jadi dibiarkan bertumbuh dengan seadanya, dengan liar gitu. Jadi dengan aku ingin seperti apa, programnya mengikuti gitu. Dan sekarang aku udah punya partner anchor juga di Point of View, namanya Jati Dharma. Nah Jati juga lagi berproses dengan cara yang sama, karena kebetulan kita berdua produser. Tadi kan aku sendiri, sekarang ada Jati, kita berdua jadi produser. Berdua ada partner, sama benar. Dan akhirnya kadang aku suka ngerasa, Jati lu jangan jadi berat ya, karena akhirnya orang ngelihat indikator program ini tuh harus secuawaan Hanum gitu. Padahal enggak. Justru menurutku point of view itu program kami ini adalah membebaskan kita untuk menjadi diri kita sendiri. Kalau karakter lo modelnya serius-serius gitu ya nggak apa-apa, lo bercanda bapak-bapak ya nggak apa-apa, santai aja, just be yourself gitu. Sebetulnya core-nya itu, dan itu yang menyenangkan ya, dia aku bisa punya temen tukar pikiran. Kadang Jati juga ngasih aku masukan, aku juga ke dia juga ngasih hal yang sama. Jadi prosesnya menyenangkan, dan yang itu sih aku menemukan rumah yang tepat di tempat kantorku sekarang, karena aku dibiarkan untuk menjadi apapun yang aku ingin create gitu.